Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2922 sampai bab 2924. Segera, penjaga penjara membawa Ye Chen ke pintu sel nomor 8 tempat dia ditugaskan. Awalnya, para tahanan di dalam tertawa dan membuat kekacauan. Penjaga penjara berteriak melalui pintu, dan semua tahanan berbaris di tengah sel. Kedua penjaga penjara yang menunggu di depan pintu memeriksa jumlah orang melalui pagar besi, kemudian menggunakan interkom untuk memberitahu rekan-rekannya agar membukakan pintu gerbang. Kemudian keduanya masuk terlebih dahulu untuk memeriksa, dan setelah dipastikan tidak ada masalah, mereka memberikan instruksi kepada penjaga penjara dengan Ye Chen di belakang. Penjaga penjara mendorong Ye Chen dan melihat Ye Chen dibawa ke dalam sel. Begitu masuk sel, Ye Chen mencium bau asam, bau badan dan bau kaki bercampur bau kasur, ditambah bau toilet membuatnya menjijikkan. Begitu Ye Chen masuk, dia tidak bisa menahan cemberut, tetapi tahanan di dalam tidak peduli sama sekali dengan bau kotor di dalamnya. Salah satu dari mereka, seorang pria kulit putih berotot dengan janggut lebat, melihat ekspresi jijik Ye Chen di wajahnya, dan bahkan tidak bisa menahan tawa dan menggoda. Wow, wanita cantik Asia kita sepertinya tidak puas dengan kondisi sanitasi di sini. Sekelompok orang di sekitar tiba-tiba tertawa, dan salah satu dari mereka, seorang pria berkulit hitam kurus, berkata sambil tersenyum cabul, "Bos, kulit dan daging lembut pria ini pasti sesuai dengan keinginan Anda." Pria berotot itu tertawa dan berkata, "Aku akan membiarkan dia terbiasa dengan bau badanku dan adikku secepat mungkin." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ye Chen mengerutkan kening dan melirik pria berotot itu, dan 10.000 cara untuk menyiksanya terlintas di benaknya. Ketika pria berotot itu melihat Ye Chen menatapnya, dia dengan sengaja mengangkat alisnya ke arah Ye Chen, dengan ekspresi cabul dan menggoda di wajahnya. Kali ini, pemimpin penjaga penjara memperkenalkan Ye Chen. "Ini teman sekamarmu yang baru, dan dia akan tidur di ranjang nomor 16 mulai sekarang." Setelah itu, dia menatap pria berotot itu lagi dan mengingatkan, "Din, sebaiknya kamu menahan diri, apa yang terjadi terakhir kali belum berakhir. Kamu telah menyebabkan masalah seperti itu beberapa kali." "Sial," pria berotot itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku baru saja meniduri anak itu beberapa kali. Awalnya itu memberinya kebahagiaan, tapi dia tidak bisa memikirkannya dan harus bunuh diri. Masih bisakah kamu menyalahkanku?" "Benar," seorang tahanan setuju sambil tersenyum. "Bos menyukai dia. Itu adalah berkahnya, apa yang sulit untuk dipikirkan." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan bertanya kepada penjaga penjara, "Tuan, apakah anak itu sudah mati?" "Yang ini baik-baik saja. Dia belum mati. Dia masih diselamatkan," penjaga penjara berkata dengan wajah gelap. "Namun, masih belum jelas apakah dia bisa selamat. Jadi tolong jangan membuat masalah lagi untuknya. Aku baru-baru ini." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Chen dan berkata kepada pria berotot bernama Din, "Bukannya kamu tidak bisa melakukan beberapa hal, tapi kamu hanya perlu mengontrol skalanya agar tidak menimbulkan masalah bagi kami lagi." Pria berotot itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengurusnya." Penjaga penjara mengangguk, lalu mengabaikan Ye Chen, berbalik dan berjalan keluar bersama dua penjaga penjara lainnya. Kemudian, gerbang pagar menutup secara otomatis. Selusin orang yang masih mengantri tiba-tiba menjadi santai. Pria berotot bernama Din memandang Ye Chen dan mencibir, "Hei, orang baru, izinkan saya memberitahu Anda aturan sel ini." Ye Chen mengabaikannya dan langsung berjalan ke tempat tidurnya nomor 16. Melihat Ye Chen mengabaikannya, Din tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia segera bergegas, meraih kera Ye Chen, mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat kepada Ye Chen, "Nak, aku sedang berbicara denganmu,
Dengarkan saja. Jangan kamu mengerti. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mulutmu benar-benar bau, dan tubuhmu juga bau, seluruh sel dipenuhi dengan bau yang menjijikkan. Sepertinya kebersihan sel ini perlu ditingkatkan. Karena itu, Ye Chen mendorong tangannya dan merapikan tempat tidurnya. Din tidak menyangka Ye Chen akan berani berbicara dengannya seperti ini, dan hatinya sedikit bingung. Dia khawatir Ye Chen memiliki latar belakang yang tidak mampu dia sakiti. Jadi dia menginjak tempat tidur Chen dan bertanya dengan suara dingin, "Wah, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat berani. Apa latar belakangmu? Laporkan saja, jika kamu bisa menyebutkannya. Aku bisa memberimu sedikit wajah. Tapi jika kamu bisa jangan bilang padaku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Ye Chen memandangi kakinya yang kotor, meninggalkan bekas sepatu di tempat tidurnya, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak memiliki latar belakang apapun. Saya hanya seorang imigran ilegal yang ditangkap oleh Biro Imigrasi. Anda tidak perlu memberi saya wajah. Aku juga tidak akan memberimu wajah. Sekarang singkirkan kaki kotormu dariku dan bersihkan jejak kakiku." Din tertegun sejenak. Siapa di sel ini yang tidak bisa menghormatinya? Di hari kerja, saya bisa mengalahkan siapapun yang saya inginkan dan tidur dengan siapapun yang saya inginkan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang Asia yang tampak lemah dengan kulit halus dan daging lembut berani berbicara omong kosong di depan dirinya yang berotot. Yang lain tidak menyangka bahwa Ye Chen, si pendatang baru, akan begitu berani dan berani berbicara dengan bos sel seperti ini. Mereka semua kaget dan penasaran, ingin melihat bagaimana Din akan memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Anda tahu, Din adalah pria berotot standar Amerika, besar dan kuat, jadi di penjara tempat tinju bertemu langsung. Nilai kekuatannya relatif tinggi. Di sel ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Selain itu, ada total 15 orang di seluruh sel, belum termasuk Ye Chen. 7 atau 8 di antaranya adalah adik laki-laki Din, dan sisanya sangat takut pada Din dan tidak berani macam-macam dengannya. Kali ini, Din mengertakkan gigi dengan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata, "Wah, kamu mungkin tidak tahu dari mana asalmu. Sudah kubilang, ini, aku, Din, yang mengambil keputusan akhir dalam segala hal. Aku membiarkanmu berdiri, kamu tidak bisa duduk. Kamu tidak bisa berbaring jika aku membiarkanmu berbaring. Kamu harus melakukan apapun yang aku suruh. Kamu harus makan apapun yang aku suruh kamu makan. Dan kamu harus menelan apapun yang aku suruh. Menyuruhmu melakukannya. Kamu harus menelan apapun yang kamu inginkan. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Melihat dia berbicara dengan cara yang mengancam dan vulgar, Ye Chen bertanya kepadanya tanpa ekspresi, "Apakah kamu gay?" Din mengepalkan tinjunya dengan keras, "Aku bukan gay. Tapi di sini, aku suka pria sepertimu dengan kulit tipis dan daging lembut untuk melayaniku." Ye Chen mengangguk, "Kamu ingin aku melayanimu, kan? Datang dan beritahu aku layanan apa itu." Din tertawa jahat dan berkata, "Tidak ada artinya. Kenapa aku tidak membawamu ke kamar mandi dan mengajarimu langkah demi langkah agar kamu bisa mempraktikkannya secara langsung?" Wow, semua orang bersorak, dan beberapa bahkan berkata dengan semangat, "Bos, Anda akan bersenang-senang sebelum hari gelap, bisakah Anda mengizinkan saya bersenang-senang setelah selesai?" Din terkekeh dan berkata, "Biarkan saya memeriksa barang untuk semua orang dulu. Setelah saya selesai, semua orang yang tertarik bisa masuk dan bersenang-senang." Saat dia mengatakan itu, dia menggelapkan wajahnya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi ke kamar mandi bersamaku." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke kakinya di atas tempat tidur, dan berkata dengan tenang, "Aku akan melunasi rekeningnya denganmu nanti untuk cetakan sepatunya." Setelah itu, dia merapikan pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi terlebih dahulu. Din mendengus dan berkata kepada orang-orang yang mengawasi di sekitarnya,
Aku suka dia jika dia memiliki karakter. Kalian tunggu di luar dan tidak ada yang boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalanya." Semua orang tersenyum dan mengangguk. Lalu Din masuk ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, dia menutup pintu dan berkata kepada Ye Chen dengan senyuman cabul, "Sejak anak itu bunuh diri terakhir kali, aku sudah lama tidak bertemu seseorang yang kurus dan selembut kamu. Jika kamu baru saja dengarkan aku bisa membuatmu berjalan menyimpang di Brooklyn. Tapi jika kamu tidak patuh, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian setiap detik yang kamu habiskan di sini." Ye Chen menatapnya, menutup hidungnya dan bertanya, "Mengapa mulutmu berbau sangat busuk, matamu terasa panas saat berbicara? Bukankah kamu biasanya menyikat gigi?" Brengsek, melihat Ye Chen mengejeknya, Din segera mengutuk, "Kamu pikir mulutku jelek? Sudah kubilang, bagian tubuhku yang lain semakin bau, aku akan segera memasukkannya ke dalam mulutmu dan biarkan seleramu bagus." Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan celananya dan berkata sambil tersenyum jahat, "Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang cara bertahan hidup di penjara Brooklyn." "Kelas," Ye Chen mencibir, "bagaimana kalau aku memberimu pelajaran dulu, pelajaran kebersihan?" Setelah mengatakan itu, tangan kanan Ye Chen tiba-tiba meraih lehernya dengan kecepatan kilat, dan menekan ibu jarinya dengan kuat ke jakunnya, hampir meremukkan jakunnya. Din tidak menyangka Ye Chen yang kurus akan menjadi orang pertama yang menyerangnya, dan dia tidak menyangka lengan Ye Chen, yang sepertinya tidak memiliki otot sama sekali, akan menjadi sangat kuat. Ketika dia mencekik lehernya, otaknya seperti kekurangan oksigen dalam sekejap, dan lehernya terasa sangat sakit, begitu nyeri hingga tubuhnya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia telah berlatih kebugaran selama bertahun-tahun, dan arah kebugaran selalu menjadi kekuatan, yang sepenuhnya berkembang ke arah orang kuat. Menurutnya, kekuatan tubuhnya dapat menduduki peringkat 5 besar di seluruh penjara Brooklyn. Bagaimana dia bisa dihancurkan oleh pria Asia kurus? Dia menderita sakit parah di lehernya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa mengendurkan jari Ye Chen sedikit pun. Dia tidak bisa bernapas sama sekali, dan wajahnya segera membiru dan ungu karena mati lemas. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Sorot matanya yang menatap Ye Chen telah berubah dari penghinaan dan kemalangan menjadi ketakutan yang mendalam. Ye Chen melihat ekspresi ketakutannya dan mencibir, "Kamu masih belum yakin bahwa kamu memiliki mulut yang buruk? Sepertinya kamu tidak suka menyikat gigi sejak kamu masih kecil. Ketika kamu besar nanti, kamu bahkan lebih kotor dan malas. Ayo, biarkan aku mengajarimu. Bagaimana caramu membersihkan mulut kotor seperti milikmu?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil sikat toilet di samping toilet dengan tangan kirinya, membuka mulutnya dengan tangan kanannya, dan memasukkan sikat toilet kotor langsung ke dalam mulutnya. Meski Din sangat besar, salah satu otot dadanya hampir sebesar kepala orang dewasa. Namun mulut pria ini sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan. Ketika Ye Chen memaksakan sikat toilet, yang tebal dan ditutupi duri keras, ke dalam mulutnya, 2 luka berdarah terbuka di sudut mulutnya. Din tiba-tiba menggigil kesakitan, tapi Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dengan tangan yang kuat, dia memasukkan seluruh kepala sikat toilet ke dalam mulut Din. Lalu seperti sedang membersihkan toilet, ia menggosoknya dengan keras beberapa kali hingga membuat mulut Din mengeluarkan darah terus-menerus. Din merasa seluruh mulut dan tenggorokannya terasa sangat sakit. Bulu plastik yang keras telah menyebabkan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia ingin merengek mati-matian untuk menarik perhatian anak laki-laki di luar pintu dan membiarkan mereka masuk untuk menyelamatkannya. Namun, pintu kamar mandi telah ditutup sendiri, mulutnya dipenuhi sikat toilet, dan tenggorokannya terjepit erat olehnya. Jari-jari Ye Chen
bahkan jika dia merintih putus asa. Itu sama lemahnya dengan anak kucing yang sedang menghisap dan tidak dapat didengar oleh siapapun di luar. Tanpa harapan bantuan, Din hanya bisa mengangkat tangannya ke atas kepala dengan susah payah, berdoa kepada Ye Chen dengan mata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Marvin menghentikan gerakannya untuk sementara, meninggalkan sikat toilet di mulutnya, dan bertanya sambil mencibir, "Bukankah kamu baru saja mengajariku cara bertahan hidup di Brooklyn? Mengapa kamu menangis seperti perempuan sekarang? Apakah itu layak untuk Anda otot?" Din tidak bisa berkata-kata, tidak peduli dengan penghinaan Ye Chen, dan tidak bisa menahan air matanya. Dia hanya bisa menatap Ye Chen dengan tatapan yang lebih rendah hati, berharap Ye Chen akan berbelas kasihan. Tapi Ye Chen tidak bersimpati padanya. Dia mendorong sikat toilet lebih dalam dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu bicarakan? Apa yang kamu coba bawa ke suatu tempat?" Din menggelengkan kepalanya ketakutan. Tapi Marvin melanjutkan, "Hei, kamu tidak mengakuinya, kan? Nah, bukankah kamu orang baik? Bagaimana kalau aku membantumu memasukkan sikat toilet ini ke belakangmu, sehingga kamu dapat merasa benar-benar puas?" Din merasa seperti disambar petir. Dia melihat ekspresi Ye Chen yang dingin dan serius, yang sepertinya tidak mengancamnya sama sekali. Seluruh tubuhnya sangat ketakutan hingga dia gemetar. Takut Ye Chen benar-benar akan melakukan ini. Jadi lututnya melemah dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menangkupkan tangan di atas kepalanya dan terus memohon belas kasihan Ye Chen dengan gerakan. Ye Chen melihat tatapannya yang sangat ketakutan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu takut?" Din mengangguk penuh semangat dan menitikkan air mata kemana-mana. Ye Chen memutar pergelangan tangannya dan memutar sikat toilet di mulutnya lagi. Aliran darah bercampur air liur mengalir di sudut mulutnya. Hati Din benar-benar hancur saat ini. Melihat setiap pembuluh darah Din berdetak kencang kesakitan dan jantungnya hancur. Ye Chen belum siap untuk melepaskannya, tetapi berkata dengan sangat dingin, "Ingat ini, selama aku masih melihatmu tidak bahagia, tidak ada gunanya agar kamu takut. Dan percuma saja memohon ampun, aku akan sama seperti kamu dulu menindas yang lemah ketika kamu masih kecil, aku akan terus memukulmu secara acak, dadakan, dan tanpa alasan, dan terus menghancurkanmu sampai kamu benar-benar mati." Pada saat ini, Din tidak berani meragukan setiap kata yang diucapkan Ye Chen. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen akan terus menghancurkan dirinya sendiri sampai dia mati, hatinya terasa sama putus asanya dengan orang yang tumbuh di hutan hujan tropis dan belum pernah melihat es dan salju di alam, dan tiba-tiba terlempar ke dalam kolam yang berisi air, nitrogen cair. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chen, dan dia juga tahu bahwa gabungan semua adik laki-laki di luar dirinya pasti bukan tandingan Ye Chen. Oleh karena itu, dia tahu lebih banyak lagi bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sekarang. Jika adik-adiknya menyadari ada yang tidak beres dan masuk, mereka mungkin semua akan ditundukkan oleh Ye Chen, dan dia tetap tidak bisa diselamatkan. Dan sekarang, setidaknya ada 4 jam lagi menuju waktu makan malam. Kini, dia tidak lagi memikirkan bagaimana cara membalas dendam, atau bahkan bagaimana menyelamatkan muka dan martabatnya. Dia hanya ingin memohon pada Ye Chen untuk menghentikan penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi ini. Siapa sangka kehormatan dan harga diri yang rela ia pertahankan dengan kematiannya sendiri dan orang lain akan tertusuk dan hancur total oleh sikat toilet tua, kotor dan bau di mulutnya. Berlutut di tanah, dia hanya bisa mengangguk putus asa dengan sikat toilet di mulutnya. Tangannya terlipat di atas kepalanya, seperti boneka anjing yang terlatih, mencoba menggunakan sikap paling rendah hati untuk mendapatkan pengampunan Ye Chen. Ye Chen melihat keadaan menyedihkan saat dia berlutut di tanah, mencibir, dan bertanya, "Apakah ada yang pernah memohon padamu sambil berlutut sepertimu sebelumnya?" Ekspresi Din tertegun sejenak, dan beberapa wajah familiar dan asing mau tak mau muncul di benaknya.
yaitu orang-orang malang yang telah disiksa sampai mati olehnya dengan cara yang tidak manusiawi, atau disiksa hingga bunuh diri. Faktanya, dalam hal kekejaman, Din jauh lebih kejam dari Ye Chen. Dia dapat menggunakan metode yang paling kejam, dan memalukan terhadap orang yang paling tidak bersalah, pengecut, dan menyedihkan, dan dia senang melakukannya. Tapi Ye Chen, tidak peduli betapa kejamnya metodenya, tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Melihat Din tidak berani memberikan tanggapan apapun, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ini pertama kalinya kita bertemu, dan aku tidak tahu banyak tentang masa lalumu. Tapi tidak masalah, orang-orang di luar itu pasti tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Biarkan mereka memberitahuku kejahatan apa yang telah kamu lakukan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen meraih ujung sikat toilet, mengangkatnya dengan paksa, dan langsung mengangkat Din yang sedang berlutut di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang lebih parah di mulut Din. Dia merasa tidak ada lagi sepotong kulit bagus seukuran ujung jarum di mulutnya, dan itu semua adalah bisul berdarah dan berdarah. Sakitnya menyayat hati. Adapun Ye Chen, dia tidak pernah bersimpati pada orang-orang seperti itu. Meski Din sempat pingsan selama beberapa ronde, menurut Ye Chen, ini hanyalah hidangan pembuka kecil. Setelah menggunakan sikat toilet untuk mengangkatnya dengan satu tangan, Ye Chen berjalan ke pintu kamar mandi dan dengan lembut memutar pegangan pintu. Saat ini, ada 15 tenaga kerja di luar, dan 7 atau 8 orang tampak bersemangat. Bahkan ada seorang laki-laki jangkung dan kurus yang tidak bisa menahan diri lagi. Sambil membuka kancing ikat pinggangnya, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Bos sudah selesai, giliranku yang merasa baik." Karena itu, dia berlari ke pintu dalam beberapa langkah dan menunggu dengan penuh harap hingga pintu kamar mandi terbuka. Saat pintu terbuka, dia melihat sekeliling untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Bagaimana perasaanmu, bos?" Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa yang berdiri di depannya adalah Ye Chen dengan wajah dingin. Dia tertegun sejenak, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya berkata sambil tersenyum cabul, "Oh, kecantikan Asia kami, mau tak mau kamu ingin mencari yang kedua." Ye Chen tersenyum, mengangkat Din di bagian dalam pintu di depannya dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi yang kedua." Lelaki jangkung dan kurus itu sepertinya sedang melihat hantu jahat yang kulitnya telah terkelupas saat ini. Ia begitu ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar, namun ia tidak dapat berkata apa-apa atau bahkan mengeluarkan suara apapun. Ia tidak pernah berani membayangkan bahwa pria di hadapannya yang lebih sengsara dari badut itu sebenarnya adalah Bos Din yang sudah lama ia kagumi dan ikuti. Ketika Din melihatnya, tanpa sadar dia ingin meminta bantuan, namun mulutnya masih tersumbat oleh sikat toilet. Dia membuka mulutnya dengan putus asa, dan darah serta air liur di mulutnya langsung keluar, menutupi kulit kepala pria jangkung dan kurus itu. Pria dengan rasa takut kesemutan. Yang lain tahu bahwa Din memiliki temperamen yang buruk, meski mereka suka menonton keseruan dalam situasi ini. Kecuali pria jangkung dan kurus, hampir tidak ada yang berani mendekat untuk menonton, sehingga mereka tetap tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria jangkung dan kurus itu pingsan ketakutan dan tanpa sadar ingin mundur. Tetapi begitu dia mundur selangkah, Ye Chen mengangkat kakinya dan menendang dadanya dengan keras. Dengan keras, lelaki jangkung kurus itu terbang keluar langsung dari pintu kamar mandi berbentuk parabola, lalu menghantam dinding seberangnya dengan keras, bahkan hampir tidak bersuara. Ia pingsan total. Orang lain di dalam sel dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Semua orang tanpa sadar datang untuk melihat, dan mereka melihat Din yang menyedihkan. Semua orang tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Ye Chen menarik sikat toilet dari mulut Din dengan paksa,
lalu mencibir dan berkata kepada Din, "Ayo, apa yang harus dilakukan? Kamu mau apa yang aku katakan kepadamu? Adik-adikku, katakan sekarang." Saat sumbat toilet dicabut, hal terakhir yang ingin Din katakan adalah berteriak, "Bunuh dia!" Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tetap tidak bisa mengatakannya. Dia sudah tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan tempur Ye Chen adalah pukulan pengurangan dimensi absolut di sel ini. Jika dia membiarkan adik-adik ini menyerangnya, apalagi adik-adik ini akan dibunuh olehnya, Ye Chen pasti tidak akan melepaskannya hanya karena perilakunya yang memberontak. Ketika Ye Chen melihat Din tidak berbicara, dia menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu cukup pandai berbicara sekarang? Begitu aku memasuki sel ini, mulutmu yang patah berhenti. Kamu berhenti sebelumnya, kenapa kamu bermain begitu dalam sekarang?" Din ditampar begitu keras hingga beberapa giginya copot. Rasa sakit yang hebat membuat otaknya serasa ditusuk berulang kali oleh jarum besi yang tak terhitung jumlahnya. Saat yang lain melihat Din dipukuli, mereka semakin terkejut. Mereka juga tahu bahwa kekuatan bertarung Din sangat kuat, bahkan Din dimutilasi menjadi seperti burung. Saya khawatir kekuatan gabungan Din tidak cukup. Jadi semua orang tanpa sadar mundur, tidak berani maju untuk memprovokasi Ye Chen. Kali ini, Ye Chen menarik kursi plastik dan duduk tepat di depan belasan orang. Lalu dia mengambil sikat toilet yang berlumuran darah dan menjentikkannya dengan keras ke tanah di depannya. Dan garis darah muncul di wajahnya, tanah, garis merah. Kemudian, Ye Chen berkata dengan tenang, "Ada baiknya Anda memberikannya kepada saya. Saya beri waktu 3 detik untuk berbaris di belakang garis ini. Setelah saya hitung sampai 3, jika masih ada orang yang belum diam, saya akan menyela. Dia punya 1 kaki." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengulurkan jarinya dan berteriak, "1." Begitu dia selesai berbicara, Din berjuang untuk berdiri di belakang garis merah yang terbuat dari darahnya sendiri. Ye Chen mengulurkan jari lainnya saat ini, 2. Meski yang lain benar-benar ketakutan hingga bodoh, melihat Din sang korban langsung merespon, tidak ada yang berani menunda lebih lama lagi, sehingga semua orang berbaris di belakang garis merah. Ye Chen mengangguk saat ini dan mengucapkan 1 kata dengan ringan, 3. Pada saat ini, semua orang telah berbaris, dan satu-satunya yang tidak datang untuk berbaris adalah pria jangkung dan kurus yang baru saja diusir oleh Ye Chen dan terbentur dinding hingga pingsan. Ye Chen berdiri saat ini, berjalan mengitari dinding manusia, datang ke belakang, memandang pria jangkung dan kurus yang tidak sadarkan diri, menjambak rambutnya yang sedikit keriting, dan menyeretnya ke depan dinding manusia. Setelah itu, Ye Chen melemparkannya ke tanah dan membiarkannya terbaring tak bergerak seperti anjing mati. Dia menoleh ke selusin orang yang tersisa dan berkata, "Saya baru saja berkata, jika saya menghitung sampai 3 dan tidak ada yang datang, diamlah." Orang ini terbaring tak bergerak seperti anjing mati, sama sekali tidak menanggapi kata-kataku dengan serius. Jika demikian, bagaimana aku bisa memimpin tim ini di masa depan? Jadi, aku akan menyela dia di depanmu hari ini. Kaki, beritahu kamu agar aku melakukan apa yang aku katakan. Semua orang bingung ketika mendengar ini, dan mereka berpikir, bukankah alasan mengapa orang ini tidak bergerak seperti anjing mati hanya karena kamu? Bagaimana Anda masih bisa menyalahkan dia dengan begitu percaya diri? Saat dia bingung, dia melihat Ye Chen mengangkat kakinya dan menginjak kaki kanan pria jangkung dan kurus itu. Terdengar bunyi klik, dan tulangnya patah. Segera setelah itu, pria itu terbangun dari komanya dalam sekejap, berguling-guling di tanah sambil memegangi sisa kakinya, menangis tanpa henti. Semua orang tercengang. Siapa yang mengira Ye Chen bahkan tidak akan membiarkan orang yang tidak sadarkan diri? Dia jelas-jelas tidak sadarkan diri. Jadi bagaimana dia bisa berbaris ketika dia menghitung sampai 3? Ini bukan penindasan. Kejujuran? Oh tidak. Bukankah ini hanya penindasan terhadap orang lain?
Tepat ketika semua orang terlalu takut untuk berbicara, seorang pria kulit putih paruh baya berusia 50-an di antara kerumunan berkata dengan gemetar, kamu tidak bisa memperlakukan orang yang koma seperti ini. Itu tidak adil. Adil, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh pada saat ini. Seperti kata pepatah, perkataan seorang pria sulit untuk diikuti. Saat saya berjalan di dunia, yang saya perhatikan bukanlah keadilan, tetapi integritas. Kaki siapapun yang tidak datang mengantri. Jangan pernah mengingkari janjimu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, orang tua, siapa kamu? Apakah kamu berani berbicara mewakilinya saat ini? Pria kulit putih paruh baya dan lanjut usia memberanikan diri dan berkata, saya seorang pendeta, saya adalah hamba Tuhan, saya berbicara demi keadilan. Ye Chen mencibir, maaf, saya seorang ateis dan tidak percaya pada Tuhan. Kamu, pendeta itu berkata dengan gugup, bahkan jika kamu tidak percaya kepada Tuhan, kamu tidak dapat menghujat Tuhan. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu cukup pandai mengkritik orang lain. Kapan aku pernah menghujat Tuhan? Aku hanya tidak menganggap serius hamba-hambanya. Karena itu, Ye Chen berjalan ke arahnya, menatap langsung ke matanya, dan bertanya, sejujurnya, kapan kamu memasuki penjara ini? Pendeta itu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan panik, tiga tahun lalu. Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, lalu berapa lama kamu tinggal di sel ini? Pendeta itu menjawab dengan gugup, 2 tahun 3 bulan. Ye Chen mengangguk lagi, menunjuk ke arah Din di tanah, dan bertanya, kamu sudah lama tinggal di sini, kamu pasti pernah melihat orang ini menyiksa banyak narapidana biasa, kan? Saya ingin tahu, siapa yang dia siksa, ketika kamu masih manusia? Apakah kamu berbicara mewakili orang-orang itu? Aku, pendeta itu terdiam beberapa saat. Dia sebenarnya tidak ingin berbicara mewakili pria jangkung dan kurus. Juga tidak benar-benar ingin memohon belas kasihan atau mencari keadilan baginya. Dia baru menyadari bahwa era baru telah dimulai di sel ini. Ketika Ye Chen mengambil toilet di mulut Din sikat, ketika dia keluar dari kamar mandi, itu berarti dia telah naik tahta dan menjadi raja baru di sini. Oleh karena itu, dia ingin dengan sengaja menggunakan trik ini untuk mendapatkan posisi di depan Ye Chen, dan di saat yang sama, dia juga menggunakan perilaku yang tampaknya memiliki rasa keadilan ini untuk memperjelas satu hal kepada Ye Chen. Dia, Din dan yang lain bisa. Mereka bukan satu grup, kalau mau main-main dengan mereka boleh saja, tapi jangan main-main dengan saya. Dan dia juga percaya bahwa karena dia dimotivasi oleh keadilan dan mendapat restu dari seorang pendeta, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi sasaran atau bahkan dibalas oleh Ye Chen. Dengan cara ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam hal ini, era baru, dan bahkan dapatkan bantuan dan kepercayaan dari raja baru. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa permainan catur yang dia rencanakan dengan cermat akan dibunuh oleh Ye Chen dengan satu gerakan. Ketika Din menyakiti siapapun di masa lalu, alih-alih mengatakan sepatah kata pun kepada orang-orang itu, dia malah memberitahu Din bahwa Tuhan tidak akan menyalahkan Din karena menghukum orang-orang yang bersalah itu. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa masuk penjara yang benar-benar bersih. Mencuri dompet juga bersalah, jadi retorikanya sangat populer di kalangan Din. Inilah sebabnya dia bisa melindungi dirinya sendiri di sini dengan bijak dan tidak akan pernah terpengaruh dengan cara apapun. Sekarang, Ye Chen tiba-tiba bertanya di depan semua orang apakah dia telah berbicara mewakili para korban. Bagaimana dia harus menjawab, bukankah ini tindakan yang mematikan dan menyayat hati? Melihat dia terdiam untuk waktu yang lama, Ye Chen menamparkan wajahnya, menyebabkan dia berputar-putar beberapa kali dan kehilangan 2 gigi depannya. Setelah menamparkan, pendeta itu berbalik dan hampir jatuh. Ye Chen meraih kerah bajunya, menatapnya dan bertanya, bukankah kamu cukup pandai berbicara sekarang? Kamu sudah mengeluarkan ini?
Kenapa? Apakah kamu diam sekarang? Pendeta itu dipukuli hingga berkeping-keping, dan wajahnya terluka seperti ada petasan yang meledakkan pipinya di mulutnya. Dia menutupi wajahnya dan berteriak, "Saya seorang pendeta, kamu tidak bisa memukul saya, Tuhan akan menghukum saya." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Karena Anda adalah seorang pendeta dan hamba Tuhan, izinkan saya bertanya, bagaimana Anda bisa masuk? Bagaimana Anda, seorang pendeta yang melayani Tuhan, menjadi tahanan di penjara Brooklyn? Anda hukum apa? Apakah kamu putus?" Pendeta itu langsung panik dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ye Chen menoleh untuk melihat anak laki-laki berkulit coklat di sebelah pendeta dan bertanya, "Ayo, beritahu saya mengapa pendeta ini masuk. Jika Anda tidak memberitahu saya atau berbohong kepada saya, akhir hidup Anda mungkin lebih buruk dari itu." Pria berotot. Anak laki-laki berkulit coklat itu begitu ketakutan hingga tiba-tiba dia berteriak keras. Pelecehan seksual, dia masuk karena pelecehan seksual. Saat dia berbicara, dia menambahkan, namanya John Lawrence, seorang pedofil terkenal di New York. Terlebih lagi, dia bukan lagi seorang pendeta, sekarang dia masih berbicara tentang pendetanya tanpa rasa malu. Itu tidak masuk akal. John Lawrence tiba-tiba merasa seperti bola karet kempes, meringkuk di depan Ye Chen, bergetar seperti drum mesin cuci yang porosnya patah. Ternyata itu pelecehan seksual. Ye Chen mengerutkan bibirnya, menatap John Lawrence, menggelengkan kepalanya dan berkata, John, kamu bilang kamu sudah sangat tua sehingga kamu tidak bisa mengendalikan tubuhmu, dan kamu masih tidak bisa. Betapa menyedihkannya situasimu." Karena itu, Ye Chen mengubah topik. "Tapi saya masih mengagumi keberanian Anda. Untuk orang seperti Anda, saya harus membuat pengaturan yang tepat." Ketika John Lawrence mendengar ini, secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya yang putus asa. Tapi Ye Chen berkata, "Karena kamu sangat suka melakukan hal semacam itu, aku pasti tidak bisa membiarkanmu menahannya, jadi aku akan mengatur kandidat yang baik untukmu." Setelah itu, dia menendang Dean ke tanah dan berkata, "Dengarkan saya, mulai hari ini, Anda harus menggunakan metode terbaik Anda untuk memuaskan Tuan Lawrence setiap hari. Jika tidak, saya akan melakukannya. Atas nama Tuan Lawrence, saya akan menghukum Anda ketidakmampuan dan membunuhmu." Dean awalnya mengira Ye Chen akan terus menyiksa dirinya sendiri sampai mati di masa depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar akan memberinya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Alhasil, kehidupannya yang putus asa seakan terasa samar-samar. Bersemangat, dia mengangguk berulang kali tanpa berpikir, dan mengungkapkan ketulusannya dengan penuh perhatian, "Tolong jangan khawatir, Tuan, saya akan menjaganya dengan baik dan membuatnya puas." Saat ini, John Lawrence merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Dean akan menyiksanya jika dia jatuh ke tangan Dean, sebagai imbalan atas penghargaan Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan, tolong ampuni saya kali ini, saya terlalu tua untuk menanggung masalah ini." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, kamu pasti tidak akan mati." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Dean di tanah dan berkata dengan serius, "Dengarkan saya, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda harus memastikan keselamatan hidup Tuan Lawrence. Apakah Anda mengerti?" Dean tidak berani ragu sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, "Dengarkan dengan jelas. Dengarkan dengan jelas." Setelah mengatakan itu, dia segera melihat ke arah John Lawrence, yang wajahnya berlinang air mata, dan berkata, "Lawrence, jangan khawatir, saya akan bersikap sangat lembut." Ketika John Lawrence mendengar ini, alih-alih merasa nyaman, dia menyadari bahwa masa depannya akan gelap. Dia memandang Ye Chen dan ingin terus memohon belas kasihan dari Ye Chen. Dia menangis dan tersedak, "Tuan, saya..." Ye Chen langsung mengulurkan tangannya untuk menyela,
dan mengancam dengan suara dingin, "Ini adalah kondisi terbaik yang bisa kuberikan padamu. Jika kamu tidak menerimanya, maka aku akan menambahkan orang lain berdasarkan kondisi ini." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Dean yang tergeletak di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Aku yakin dia bukan satu-satunya orang di sel ini yang memiliki hobi seperti itu, kan? Bukankah pria yang kakinya patah juga tertarik dengan hal semacam ini?" John Lawrence tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan sama sekali. Seluruh tubuhnya roboh dan dia menangis. Dan Ye Chen mengingatkannya dengan senyuman, tapi bukan senyuman, menangis. Ada juga orang yang perlu menangis. Ketika John Lawrence mendengar hal itu, meski air matanya sudah bercucuran dan ritme isak tangisnya mulai berjalan seperti traktor yang menyala, dia tetap menahan air matanya dan menahan air matanya. Ia tahu bahwa menyerah dalam kondisi saat ini adalah pilihan terbaik. Jika ia menyerah dengan jujur, ia tidak akan terkena 2 bom atom. Melihat bahwa dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Ye Chen berhenti memperhatikannya. Sebaliknya, dia berdeham dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu kepadamu. Mulai sekarang, aku akanlah orang yang membicarakan banyak hal. Setiap orang harus mematuhinya tanpa syarat 24 jam sehari. Anda tidak boleh melanggar perintah saya, apalagi mematuhinya. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa nasib Anda akan lebih baik daripada mereka hari ini." Mengikuti apa yang baru saja dipelajari John Lawrence, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang berani mengatakan tidak, dan mereka semua mengangguk seperti mesin ekstraksi minyak dengan kecepatan 20 kali lipat. Melihat orang-orang ini jelas-jelas kagum, Ye Chen cukup puas. Lalu dia berdeham dan berkata dengan dingin, "Semua orang mendengarkan perintah saya dan berdiri tegak." Mendengar ini, semua orang berdiri tegak, dan bahkan Dean pun tersandung dan berdiri di ujung antrian. Anak laki-laki yang patah kakinya berjuang untuk bangun, tetapi begitu dia berdiri, dia jatuh lagi ke tanah karena kesakitan. Ye Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu antri lagi." Pria itu gugup dan berkeringat banyak. Ketika mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan." Ye Chen mengabaikannya dan terus berteriak kepada yang lain, "Semuanya, belok kanan." Semua orang buru-buru mengikuti instruksi. Tapi kali ini, seorang anak laki-laki berbalik 90 derajat. Ye Chen memiliki kesan tertentu tentang anak ini. Setelah dia masuk, dia bersorak dan bersorak. Dia seharusnya menjadi salah satu adik laki-laki Dean. Jadi, Ye Chen segera menunjuk ke arahnya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah kamu sengaja melawanku?" Pria itu begitu ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan wajah sedih, "Maaf, Tuan, saya agak sembarangan sejak saya masih kecil." "Kamu tidak bisa membedakan kiri dan kanan." Ye Chen tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, aku bisa membantumu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen meraih tangan kanannya dan dengan sedikit kekuatan ibu jarinya, dia mematahkan pergelangan tangan kanannya seperti mematahkan pensil dengan satu tangan. Pria itu berteriak kesakitan, tetapi Ye Chen berkata kepadanya dengan wajah dingin, "Ingat, ini benar, saya yakin Anda tidak akan pernah acuh tak acuh dalam hidup ini." Semua orang sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Dan kemudian mereka mendengar Ye Chen berteriak lagi, "Belok kiri." Semua orang segera berbalik. Karena takut melakukan kesalahan, pria yang baru saja patah pergelangan tangan kanannya kali ini mampu membedakan kiri dan kanan dan tidak melakukan kesalahan lagi. Ye Chen mengangguk puas, menunjuk pria di paling kiri, dan berkata, "Ayo, mulai dari Anda, perkenalkan diri Anda, siapa nama Anda? Dari mana asal Anda? Kejahatan apa yang telah Anda lakukan? Sudah berapa lama Anda berada di sini? Berapa lama sisa hukumannya?" Pria itu dengan cepat berkata, "Tuan, saya
Nama saya Ruan Ming, seorang Vietnam. Saya telah berada di sini selama setahun karena perampokan, dan saya masih memiliki sisa 6 tahun penjara. Ye Chen mengangguk, oke. Selanjutnya, Tuan. Nama saya Heng, seorang Amerika. Saya telah berada di sini selama setengah tahun karena penipuan dan memiliki sisa 3 tahun untuk mengabdi. Satu demi satu, semua orang mulai memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, giliran pria berkulit coklat yang memperkenalkan dirinya, dan berkata dengan penuh perhatian, "Halo, Tuan, nama saya Haji. Saya orang India Amerika. Saya sudah di sini selama 2,5 tahun. Karena pemerkosaan, aku punya waktu 12 tahun lagi." Setengah kalimat. Ye Chen menunjuk kedua orang di sisi kiri dan kanan Haji dan berkata, "Kalian berdua, beri dia masing-masing 10 tamparan." Ekspresi Haji tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Pak, kenapa kamu ingin memukulku?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Semua penjahat seksual akan dipukuli." Setelah itu, dia melihat ke arah kedua orang itu dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, saya akan membiarkan orang-orang di sekitar kalian berdua menamparkan kalian masing-masing 100 kali. Jika tidak, aku tidak akan menamparmu cukup keras. Aku akan membiarkan yang lain. Aku akan memberimu masing-masing 100 tamparan." Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tidak peduli tentang persahabatan mereka yang biasa dengan Haji. Sekarang adalah waktunya bencana melanda dan semua orang terbang menjauh. Tidak ada yang berani menyinggung Ye Chen, sang bintang jahat, jadi tidak peduli apa yang dia perintahkan. Mereka tidak punya otak untuk mengikutinya demi melindungi diri mereka sendiri. Alhasil, kedua pria itu bertukar pandang dan menamparkan wajah Haji sebanyak 10 kali. Pipi Haji segera bengkak karena ditampar, dan seluruh wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Air matanya terus berjatuhan ke tanah, dan ia merasakan sejuta keluhan dan kemarahan di dalam hatinya, namun ia tidak berani menunjukkannya saat ini. Melihat Haji dipukul hingga ke kepala babi, orang yang paling gugup adalah John Lawrence. Ia tahu jika Haji akan dipukul pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, giliran John Lawrence yang memperkenalkan dirinya, dan dia berkata dengan sangat ketakutan, "Tuan, nama saya John Lawrence, saya melakukannya karena seks penyerangan dan pemerkosaan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa pembebasan bersyarat." Segera setelah John Lawrence selesai berbicara, seorang pemuda di sampingnya berseru dan bertanya, "Tuan, berapa kali saya harus menamparnya?" Ye Chen melambaikan tangannya, 100. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, 100 setiap hari. Oke, pria itu mengangkat tangannya dan memukul Lawrence tanpa berpikir. Tahanan di sisi lain tidak berani menunda, dan buru-buru melangkah maju untuk menembak ke kiri dan ke kanan bersama pria itu. Sebelum 100 tamparan selesai, mereka berdua sudah terlalu lelah untuk mengangkat tangan, dan Lawrence bahkan lebih buruk lagi. Wajahnya benar-benar bengkak, jika tidak diperhatikan dengan cermat, itu tampak seperti tubuh yang basah kuyup, air selama setengah bulan. Mayat itu melayang dengan sendirinya. Ketika tamparan itu selesai, Lawrence sudah benar-benar koma. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tamparan itu berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan, 100 tamparan telah dilakukan. Apa yang harus saya lakukan sekarang karena lelaki tua ini sudah tidak sadar?" Ye Chen melambaikan tangannya, lemparkan dia ke kamar mandi dan tinggalkan dia sendiri. "Iya, Tuan," pria itu berteriak, dan bersama rekannya, dia membawa Lawrence yang tidak sadarkan diri ke kamar mandi. Perkenalan diri berlanjut. Sebagian besar orang yang tersisa ditangkap karena pembunuhan dan cedera, dan hampir semuanya adalah anggota geng di New York, bahkan ada yang merupakan adik laki-laki Dean. Setelah semua orang ini memperkenalkan diri, Ye Chen memandang anak yang kakinya ditendang dan berkata, "Ayo, beritahu aku.
Pria itu berkata dengan gemetar, nama saya Mark Bob. Saya telah dipenjara selama 2 tahun karena pembunuhan tingkat 2, 40 tahun penjara, dengan hukuman minimal 20 tahun. Ye Chen menatap Din lagi dan berkata dengan tenang, ayo bos, giliranmu. Din berkata dengan ketakutan, Tuan, Anda adalah bosnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak sengaja menggantikan Anda. Din buru-buru berkata, Pak, tolong jangan katakan itu. Di depan Anda, saya hanya bisa menjadi adik kecil yang berada di belakang kemudi. Ye Chen tertawa kecil dan berkata, oke, perkenalkan dirimu. Din berkata dengan rendah hati, bos, nama saya Din. Saya orang Amerika. Saya dipenjara karena perdagangan narkoba dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan keras, sekarang semua orang telah selesai memperkenalkan diri. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa aturan sel ini mulai hari ini. Kalian semua harus mendengarkan dengan cermat. Jika ada yang mau jika Anda melanggar aturan saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera bersorak dan menatap Ye Chen tanpa berkedip, karena takut kehilangan konten penting yang ingin dia katakan. Ye Chen mengulurkan jarinya saat ini dan berkata, pertama, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan berkelahi atau berhubungan seks di sel ini tanpa izin saya. Jika tidak saya akan mematahkan tangan dan kakinya, mengerti ini? Semua orang serempak berkata, saya mengerti. Ye Chen mengulurkan jari lainnya dan berkata dengan dingin, kedua, mulai sekarang, kalian dilarang keras berbicara dengan orang lain tentang apapun yang berhubungan dengan saya di luar sel ini. Jika tidak, saya akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dengar, apakah kamu mengerti? Semua orang buru-buru berkata lagi, saya mengerti. Ye Chen mengangguk, mengulurkan 3 jari, dan melanjutkan, ketiga, mulai hari ini, kalian semua harus menyikat gigi dan mandi setiap pagi dan sore. Semua spray harus tetap bersih, segar, dan bebas bau. Selain itu, setiap orang bergiliran mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Dengar, maksudku setiap orang harus mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Artinya kalian bersih-bersih 15 kali sehari. Tidak termasuk waktu makan dan bersantai. Sisa waktu dibagi 15. Kalau salah satu dari kalian bekerja, yang lain harus bertanggung jawab mengawasi. Temukan keluar jika ada area yang tidak dibersihkan dengan benar. Setiap orang akan memberikan 2 tamparan kepada petugas kebersihan dan mendesak mereka untuk melakukan koreksi. Jika saya menemukan masalahnya, semua orang akan telanjang dan membiarkan saya tidur di toilet pada malam hari. Satu lagi, jika saya mengetahui ada orang yang mempunyai bau aneh pada badan atau tempat tidurnya, orang tersebut akan tinggal di toilet selama 3 hari ke depan, kecuali untuk makan dan waktu bersantai, dan saya tidak akan mengizinkan orang lain keluar. Ketika dia pergi ke toilet, dia harus tetap di dalamnya. Ketika orang lain masuk untuk berhubungan seks, dia juga harus tetap di sana sampai dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Bersambung.